Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, khatamin nabiyyin sayyidil mursalin, wa maulana nabiyina Muhammadin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha al-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanqalibu biha al-uzur wa talinu biha as-su'ab ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ajma'in. Amma ba'du. Yang Al-Faqir hormati, Al-Faqir muliakan, Al-Faqir banggakan, yakni sahibul bait, sahibul hajat, sahibul barakah, muassis daripada Ma'had Ihsanul Amal, yakni Kiai Hajat Sudrajat. Hajat Sudrajat. Pak Haji Abdul Halik wa Kiai Sudrajat. Semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, diberkahi umurnya dalam keadaan taat beribadah kepada Allah dan Rasulnya. Dan semoga segala keinginan beliau Allah ijabah, segala doa-doa beliau Allah kabulkan, segala niat dan tujuan beliau Allah berkahi. Dan semoga ilmu-ilmu beliau barokah serta bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang tidak lupa Al-Faqir sangat hormati, sangat muliakan, sangat cintai, yakni para zuriatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para abna Fatimah Zahra yang alhamdulillah pada siang hari yang indah ini hadir di tengah-tengah kita, yakni Habib Zain Al-Attas wa Ami Ali bin Abdullah bin Alwi Al-Attas. Semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, diberkahi umurnya, dan semoga ilmu-ilmu beliau barokah serta bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga keberkahan demi keberkahan beliau selalu menyertai kita semua selaku para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, maka yang besar selain Allah Subhanahu wa taala adalah kecil. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, maka yang kaya selain Allah Subhanahu wa taala adalah miskin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup, maka yang hidup selain Allah Subhanahu wa taala pastilah akan menemukan yang namanya kematian. Puja dan puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, atas karunia-Nya, atas anugerahnya yang Ia limpah curahkan di dalam kehidupan kita ini. Berkumpulnya di tempat yang dimuliakan oleh Allah, di waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka
memperingati daripada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga wasilah sababiyah kita memperingati daripada hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala pandang kita semua dengan pandangan kasih sayangnya, dan semoga kita semua jadikan hamba-hamba yang beristiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam tidak lupa kita haturkan, kita panjatkan kepada junjungan alam, insan yang dimuliakan oleh Allah, insan yang diagungkan oleh Allah, insan yang dicintai oleh Allah, ialah Sayyidil Mursalin wa Maulana Nabina Muhammadin, yang telah membawa kita semua selaku umat-umatnya minal zulumati ila nur, dari jalan gelap gulita, dari jalan kejahiliaan, sampailah kita semua ke jalan terang benderang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua kuntum khairul ummati Sayyidina Muhammad. Allah jadikan kita semua sebaik-baik umat. Allah jadikan kita semua semulia-mulia umat. Allah jadikan kita semua seutama-utamanya umat, yakni umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahibbullah lima ya'dukum min ni'ami, ahibbuni bihubbillah wa ahibbuni ahlul baiti bihubbi. Cintailah Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan di dalam kehidupan kita, atas karunia yang Allah berikan di dalam kehidupan kita, atas anugerah yang Allah berikan di dalam kehidupan kita, dan atas rezeki yang Allah limpah curahkan di dalam kehidupan kita. Dan cintailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar sampainya cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tidak ada yang namanya cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa melalui gerbongnya Sayyidina Muhammad, tanpa melalui pintunya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita wajib cinta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan cintailah ahlul bait Nabi Muhammad, cintailah anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar sampainya cinta kalian semua kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cinta yang sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali melalui pintunya para ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa melalui tangganya daripada zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang kita tidak malu. Allah subhanahu wa ta'ala saja sebegitu cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa kita selaku hamba-hamba Allah enggan untuk mencintai Nabi Muhammad, enggan untuk memuliakan Nabi Muhammad, enggan untuk mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana cintanya Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam hadis qudsinya, laulaka man khalaqtu aflaq ya Muhammad, tidaklah kuciptakan langit dan bumi beserta isinya kalau bukan karena kecintaanku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya bumi ini sebagai bentuk bukti cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad. Adanya surga sebagai bentuk bukti cintanya Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan adanya neraka pun sebagai bukti cintanya Allah subhanahu
wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mendustakan Nabi Muhammad akan ditempatkan di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, didiklah istrimu dan anakmu. Insya Allah bapak-bapak yang hadir di tempat ini insya Allah udah pada punya bini. Ya, apalagi itu yang bencinya hijau udah punya bini belum? Udah, ya, insya Allah udah pada punya bini. Nah, Nabi SAW memerintahkan kita untuk mendidik istri dan anak kita dengan 3 perkara, kata Nabi. Yang pertama ialah hubbun nabikum. Ajarkanlah istrimu dan anakmu agar cinta kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tanpa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang tadi Al-Bagir sampaikan, tidaklah akan sampai cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua kata Nabi, hubbun ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajarkanlah istri dan anakmu untuk cinta kepada ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita menjadi seorang umat yang hanya mau sama kakeknya aja, sama anak cucu mau. Ya, jangan sampai kita menjadi seorang umat yang pengen dekat sama kakeknya aja tapi sama anak cucunya agak mau dekat. Ya, ya. Jadi kalau kita pengen dekat sama Nabi Muhammad, dekati anak cucunya. Kalau kita pengen dicintai sama Nabi Muhammad, cintai anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Logikanya begini, Pak. Logikanya begini, Bu. Ibu nih sama bapak punya anak. Ibu sama bapak punya anak. Ya, ada orang senang banget sama ibu, senang banget sama bapak, tapi nggak suka sama keturunan ibu, benci sama keturunan ibu, dan bahkan itu orang nggak mau melihat keturunan ibu. Bagaimana perasaan ibu dan bapak selaku orang tua? Bisa tidak menerima akan hal tersebut? Bisa tidak? Bisa tidak? Bisa tidak? Nggak bisa. Begitupun dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, adanya ahlul bait, adanya Al-Quran sifat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga kata Nabi, qiraatul Quran. Ajarkan anak dan istrimu membaca yang namanya Al-Quran. Makanya yang namanya kaum bapak-bapak wajib pada bisa baca Quran. Kalau pada nggak bisa baca Quran, apa yang mau diajarin sama ibu-ibu? Ya Bu ya. Ya, apa yang mau diajarin sama ibu? Apa yang mau diajarin sama istrinya? Ya, kalau pada nggak bisa baca Quran. Ya, jadi bapak wajib bisa yang namanya baca Quran, sebab punya perintah dari Nabi untuk mengajarkan istrinya membaca Al-Quran. Ya. Ya, berapa banyak bapak-bapak yang ketika ditanya masih ikro. Ya, ya, berapa banyak bapak-bapak yang ditanya masih ikro. Ya, terus mau ngajarin bini Al-Quran gimana kalau belajarnya masih ikro? Ya, ya, jadi harus sering-sering silaturahmi ke kiai kita, belajar yang namanya Al-Quran. Ketika sudah bisa baca yang namanya Al-Quran, ajarkan kepada istri dan anak-anak kita membaca Al-Quran. Jangan sampai istri dan anak kita nggak ngerti baca Al-Quran, nggak bisa baca Al-Quran. Ya, ya. Dan untuk berbicara Al-Quran pun jangan hanya sebatas bisa dibaca aja tuh Al-Quran, tapi tolong diperhatikan juga yang namanya akhlak dan adabnya terhadap Al-Quran. Berapa banyak orang-orang yang pintar baca Al-Quran, berapa banyak orang-orang yang cerdas membaca Al-Quran, namun ia tidak mengetahui bagaimana adab dan akhlaknya kepada Al-Quran. Ya,
Berapa banyak orang yang cerdas baca Al-Quran tapi megang Quran gak punya wudu. Ya. Nah, berapa banyak orang-orang yang hafal Al-Quran tapi megang Quran gak punya wudu. Ya, jadi adabnya harus diperhatikan, harus punya wudu baru pegang Quran. Ya, kalau belum punya wudu jangan berani-berani deh nyentuh Quran. Ya, ibarat bapak-bapak pengen nyentuh bini, kalau kagak bersih jangan nyentuh bini deh, bersih-bersih dulu. Ya, mandi-mandi dulu baru nyentuh bini. Ya, begitupun dalam menyentuh Al-Quran, ente harus punya wudu dulu, harus dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, baru sentuh tuh Al-Quran, baru pegang tuh Al-Quran. Ya, ya. Dan berapa banyak juga orang-orang yang cerdas membaca Al-Quran, yang pintar membaca Al-Quran dan bahkan hafal untuk membaca Al-Quran, gak perlu lihat mushaf lagi, udah hafal yang namanya Al-Quran. Namun menaruh Al-Quran masih di bawah, digeletakin di bawah. Ya, Al-Quran jangan sampai digeletakin di bawah, gak boleh. Al-Quran setara sama kaki kita, gak boleh. Ya, sebab Al-Quran isinya adalah kalamullah, perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa iya perkataan-perkataan Allah, kalamullah, lisannya Allah Subhanahu wa ta'ala kita setarakan dengan kaki kita. Ya, jadi taruh Al-Quran di tempat yang paling layak. Taruh Al-Quran di tempat paling layak. Ya, dan tidak hanya Al-Quran, kitab-kitab zikir juga tuh. Ya, seperti zikir Ratibul Attas, ya, zikir Ratibul Haddad, zikir Ratib Al-Idrus, ya, atau kitab-kitab maulid sekalipun. Ya, jangan digeletak-geletak di bawah, ya, taruh di atas. Ya, taruh di atas. Ini sebagai bentuk adab kita, akhlak kita kepada Al-Quran. Ya, semoga santri-santri di sini bukan hanya sebatas cerdas dan hafal dalam membaca Al-Quran, namun mengetahui juga bagaimana akhlak dan adab semestinya kepada Al-Quran, agar Al-Quran kelak dapat mensyafaati dirinya di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Dan apa Habib hadiahnya tatkala kita menjadi seorang umat yang cinta kepada ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Kalau Al-Quran bisa mensyafaati hamba-hamba Allah, ya, cinta kalian juga kepada ahlul bait bisa menjadi sabab turunnya syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, syafaati li ummati man ahabbani ahlul baiti. Syafaatku, pertolonganku hanya aku peruntukkan kepada umat-umat yang mencintai anak cucuku. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini termasuk para pecinta Nabi Muhammad SAW yang sesungguhnya dan mencintai zuriat Rasulullah SAW sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يافي بمقدار مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانه. سبحانك لا شريك أنت كما صليت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأول، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ إلا يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وإياك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وزعين وزباغ ومن كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا بالتقوى والاستقامة خصوصا مع إفساد العمل. اللهم إنا نسألك زيادة بالدين وبركة في الأمور وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من البلاء وأمانا من العذاب وأمانا من الوباء
ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والحمد لله رب العالمين. Akhirul kalam Al-Bagir, mohon diberikan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada tutur kata Al-Bagir yang menyinggung daripada perasaan seluruh para minal hadirin di siang hari ini. Akhirul kalam Al-Abu minkum, sesungguhnya kebodohan datangnya daripada Al-Bagir dan kesempurnaan hanyalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maaf untuk Ibu Lurah lupa. Ya, semoga Ibu Lurah kita sehat panjang.